Kali ini aku akan menunjukkan keseharianku berpuasa Ramadan di Jerman. Walaupun di tengah bulan puasa, aku masih coba untuk menjaga standar beroperasi yang tinggi, alias ini artinya aku coba makan makanan yang baik, tetap belajar melakukan aktivitasku seperti biasa, dan juga menjaga habits-habitsku meski itu dalam fase maintenance. Teman-teman juga bisa memaksimalkan detik-detik sebelum akhir bulan Ramadan, mengikuti CAF Ramadan 30 Days Challenge yang berhadiah utama umroh dan hadiah mingguan lainnya. Klik link yang ada di bawah untuk mengetahui lebih lanjut. Halo teman-teman, selamat datang di minggu perkuliahan lagi. Hari ini aku telat sahur. Ini agak lucu karena tadi alarmku yang ini tuh nyala. Cuma dia nggak ada suaranya, tapi ada notifikasinya gitu, masih nyala. Satu lagi tentang puasa di Eropa itu adalah dia setiap hari itu progressively lebih challenging. Artinya gimana? Coba perhatikan waktu imsak fajar yang ini. Setiap hari dia tuh bergeser terus, dan setiap hari waktu puasanya itu makin lama. Jadi tiap hari itu alarmnya harus digeser terus untuk menyesuaikan dengan waktu bangun yang lebih cepat lagi, dan waktu bukanya pun jadi telat. スケジュールで生活してるんですか？学校行ったり。多分生活はなんか住みやすいと思います。Sebenarnya aku masih ada beberapa tugas lagi yang harus dikerjain. Pertama, aku harus ngambil cucian, itu masih ada di gedung sebelah. Tadi aku kedinginan dan aku pikir kalau misalnya anget lagi, itu akhirnya aku bakal berdiri, bergerak, dan ngerjain apa yang harus aku kerjain. Ini kan tempatnya dipakai rame-rame, jadi aku kemarin sempat khawatir jemuranku ada yang ngambil. Tapi sejauh ini aku udah 2 kali nyuci dan kayaknya barangku masih aman aja. Ini salah satu kaos kaki favoritku dari merek Rototo di Jepang. Kalau rindu Jepang gue pakai kaos kaki ini. Di jemuranku sekarang ada rambut yang warna pirang. Ini pasti bukan rambutku, tetapi dia di kaos kakiku. Pagi ini aku nggak kebangun sahur. Nah, jadi ini sayang banget ada satu kebab yang sebenarnya kalau dimakan sahur tuh masih fresh karena aku belinya malam. Cuma ntar ya diangetin lagi lah ya. Aku sering bahan-bahan masak aku tuh jadi basi karena banyak banget kejadian yang nggak terduga kayak gitu. Ini misalnya ayam yang udah aku masak belum kemakan, ayam yang udah aku marinasi juga belum kemasak. Sejak pindah ke Jerman ini aku jadi punya konsep rumah yang baru lagi, dan ini adalah suatu hal yang cukup membuka mata buatku karena aku adalah introvert, tapi seintrovert-introvertnya orang dia juga masih butuh kayak perasaan komunitas. Seintrovert-introvertnya aku, segimanapun Jerman ini katanya adalah negara yang sempurna untuk introvert karena orang ngurus dirinya sendiri, kita terserah mau ngapain, perasaan komunitasnya itu agak susah untuk dibuat. Tapi jujur aku udah merasa lebih baik daripada 1-2 minggu pertama, dan kayaknya gak lama lagi aku akan beneran merasa fully beradaptasi di sini. And we would like to offer you the job position. And yeah, are you still interested? Wow, hari yang cerah hari ini. Tapi tadi baru aja dapat telepon dari pewawancaraku untuk internshipnya. Itu adalah internship 6 bulan gitu. Yang ku cari dari internship ini sebenarnya yang tadi untuk tahu aku pengen di bidang apa. Terus yang berikutnya juga untuk dapat mentorship. Aku sadar mentor itu penting untuk berkembang di bidang apapun. Yep, I'd like to go for business models for multi-purpose arenas in Europe and the US. Di kelas ini tadi aku jadinya milih topik untuk seminarnya itu business models for multi-purpose arenas in Europe and in the US. Jadi ini ngebahas misalnya GBK. GBK kan bukan cuma buat sepak bola aja, itu juga bisa dipakai event-event konser, itu juga bisa dipakai event-event pas pilpres. Dan aku bakal nulis tentang bisnis model stadion-stadion kayak gini. Sayang banget, dalam situ sebenarnya ada musolanya. Tadi aku mau coba tunjukin sekalian pakai juga. Magang ini adalah stage baru dalam hidupku, dan jujur aku agak khawatir atau agak gugup juga ini sebenarnya apa yang akan terjadi. Karena walaupun aku udah
kerja, tapi lagi-lagi kerja aku itu kan self-employed. Aku nggak tahu kultur dan budaya apa yang harus aku pelajari sekarang yang nanti bakal kepake selama aku kerja di kantor. Aku nggak tahu skillku sejauh ini, misalnya kayak ngomong depan kamera atau membangun bisnis dari segi segi holistik seperti itu. Aku nggak tahu bagaimana ketika aku ditaruh di dalam tim dan aku diberikan set pekerjaan yang harus kukerjakan bukan yang aku inginkan. Aku agak ada harapan, aku nggak terlalu idealis tentang itu dan kayak siap mengiyakan hal-hal yang umumnya aku nggak iyakan karena aku terlalu idealis dan mikir ini kayak gunanya apa. Ini kayaknya akan jadi bukaan kita pada maghrib ini. Dan ini aku siapin juga buat sahur besok. Itu ada ayam sama jamur sama sayur kebab sisa kemarin sebenarnya yang nggak kemakan gara-gara kelewat sahur, terus ketambah sayur lagi. Aku kemarin naruh chia seeds atau biji chia dalam sini, katanya itu bagus buat fiber ya. Dan dengar-dengar kalau puasa ini butuh lebih banyak fiber supaya kita merasa kenyang lebih lama. Iya, ada kelas. Sampai jam 8:30. Kayaknya sering gitu dari kemarin, banyak kayak kelas-kelas yang Ini loh, sunset ini loh yang aku bilang. Dan barusan tadi aku ikut acara kayak semacam penyambutan mahasiswa baru dari kayak himpunannya gitu. Dan jujur biasanya aku nggak terlalu suka event-event sosial, cuma tadi aku merasa ketemu beberapa orang yang nyambung dan jadinya malamku berjalan lebih baik daripada apa yang kubayangkan. Tadi bahkan aku ketemu seseorang yang orang Jerman, terus dia semester depan katanya mau exchange ke Bandung di ITB. Ohayou gozaimasu. Did you know the EU is the second biggest democracy in the world, representing 450 million people? Sekarang aku ada janji buat ngebikin akun Bank Jerman. Harusnya di sini sih. So vielleicht 2 Wochen vor meinem Ausflug oder so. Genau so. Und dann soll das Geld halt schon übertragen sein nach Ja. Indonesien. And they've planned a cargo version. So if you ever need like a study spot around here, you know, this is nice. And if you're lucky, there's these rooms. And to other countries. Not really. But Sounds crazy just to meet people. That's what. Paul! It's just sleeping, don't touch it. Is It's sleeping yet, It's sleeping. Oh wow. but I think it sleeps for a very long time. I didn't know that they can sleep. It is probably dead. Oke, jadi sekarang aku udah ada di dalam musolanya. Dan kayaknya aku lagi sendiri di sini. Ini sebenarnya musolanya tuh awalnya nggak ada. Ini tuh kayak bisa teman-teman lihat tuh ruangan lain gitu yang tadinya ada meja-meja buat orang kerja. Cuma kayak organisasi atau perhimpunan mahasiswa muslimnya tuh negosiasi sama rektorat. Ini nggak bisa dijadikan musola doang. Jadi harus dibagi sebagai ruang multi-faith. Dan yang untuk ruangan ini sendiri, Christliche und Muslimische Hochschulgruppe, Kristen dan Muslim. Ich hätte gerne eine halbe Dinkelkruste und können Sie das für mich bitte aufschneiden und dann mit Papier einpacken. Dankeschön.
udah buka puasa, cuma kampus masih kesana kayak 5-6 menit lagi. Jadi kayaknya kita harus batalin puasa di sini dulu. Aku cari tempat. Alhamdulillahirrabbilalamin. And the quiz most likely will be in class, so you need to show up. At first, as it's at first, we have... Because it just seems confusing in my head, going back and forth. A so-called base calculation. Baru aja selesai kelas terakhir untuk hari ini. Sebenarnya menurutku kelasnya nggak susah-susah banget. Cuma ini tuh tipe kelas yang kayaknya harusnya atau enaknya itu sama orang yang kita kenal. Karena ini perlu ketelitian dan sekali miss aja itu bisa langsung kayak domino efek yang lainnya jadi nggak ngerti. Tapi yang kusuka dari kultur di sini adalah semua orang nggak malu untuk angkat tangan. Kalau nggak tahu atau apa tinggal angkat tangan aja, nggak perlu merasa bodoh, nggak perlu merasa habis-habisin waktu orang. Nggak tahu mau ngomong terserah mau apa, mau berguna dia atau nggak, angkat tangan dan semuanya akan dilayani. Ini betulnya bagian vending machine-nya keren banget. Di sana ada kayak buat kopi dan coklat dan semacamnya. Di sini ada soft drinks. Di situ bahkan aku baru tahu pizza bisa dibikin vending machine-nya kayak gini. Aku baru keluar kampus jam segini, jam 8:30 lewat, dan ini udah gelap gulita beneran. Jalan pulangku tuh lewat situ. Itu kayak hutan-hutan gelap gitu, cuma ada lampu yang remang-remang dikit. Udah 3 minggu sejak aku pindah ke Jerman dan jujur nggak terasa, aku nggak percaya. Aku merasa memasuki minggu keempat ini aku udah mulai lebih beradaptasi. Ketika aku pindah ke sini aku harus mulai dari nol lagi dan itu susah banget. Menurutku hal yang paling ngebuatku merasa lebih gampang beradaptasi adalah 1-2 minggu terakhir ini aku berusaha keras untuk bisa naruh diriku di posisi dimana aku bakal ketemu orang. Masalahku sebagai introvert adalah kadang aku naruh standar yang tinggi sama orang, kayak pengen banget hubungannya tuh langsung nyambung, langsung ada koneksi, tapi seringkali itu nggak realistis kalau kita taruh di pertemuan pertama terus tahu-tahu langsung nyambung gitu. Biasanya siapapun itu bakal butuh berkali-kali bertemu, berjam-jam menghabiskan waktu bersama, dan di lingkungan baru ini sesusah apapun itu, aku coba untuk memberikan orang kesempatan dulu. Terus yang ngebantuku juga adalah perasaan belajar. Waktu aku baru pertama kali merantau ke sini, aku merasa bahwa ini kayaknya aku nggak bisa berkembang. Aku masuk ke dalam kamarku, kamar asramaku yang kosong, terus aku pikir ini beda dengan tempatku dulu, dimana semuanya udah ada, rutinitasku udah established. Tapi akhirnya setelah aku ikut-ikut kelas, aku coba daftar-daftar magang, dimana ada mentorship di sana, dimana aku juga bisa terekspos dengan profesor dengan latar belakang yang beda-beda dari kampus-kampusku sebelumnya. Aku merasa lebih tertantang dan terchallenge akhir-akhir ini, dimana aku berpikir, oh ternyata aku banyak belajar juga. Aku rasa aku udah mulai bisa melihat sisi positifnya dari pengalaman merantau ini, sekaligus aku juga jadi sadar apa yang sebenarnya aku pentingkan, nilai hidup apa yang aku pegang, yang akan menginformasikan keputusanku yang akan datang. Aku akan selalu update ke teman-teman gimana perjalananku di sini, inisiatif apa yang aku coba ambil, dan semoga teman-teman juga bisa menikmatinya. Terima kasih sudah menonton video kali ini, sampai jumpa pada video berikutnya.